Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga kesempatan malam hari ini Allah taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita nikmat al-iman dan nikmat al-Islam. Yang kedua, nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar dan sangat agung yang diterima oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Lebih dari itu, kita juga bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa Allah masih memberi karunia kita hidup, memberi kesempatan untuk kita beribadah, memberi karunia kesehatan, memberikan karunia rezeki berupa harta benda, keluarga, istri dan anak keturunan. Ini semuanya wajib untuk kita syukuri. Dan di antara bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah duduknya kita malam hari ini di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di Jalan R.A. Basuni nomor 19F Soko Mojokerto. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid, di rumah di antara rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dicatat sebagai amal ibadah dan dicatat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengkhatamkan kitab tauhid jilid yang kedua, maka pada kesempatan malam hari ini, malam Sabtu ini, kita akan memulai pembacaan kitab yang baru. Dan ini adalah kajian perdana. Kitabnya sebagaimana yang sudah diumumkan, ini kitabnya para jemaah, berjudul Kumpulan 88 Mutiara Faidah.
di mana dalam kitab ini disusun oleh penyusun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dicantumkan di dalamnya ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan tidak lupa dinukilkan di dalam kitab yang kecil ini ucapan dan perkataan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah semenjak zamannya at-tabi'in hingga ulama-ulama yang hidup di zaman ini. Dan juga ada sedikit faedah yang sempat penyusun tulis dalam kitab ini, yang faedah itu didapatkan dari sebagian kiai dan ustadz kita, para dai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kitab ini adalah kitab edisi yang pertama. Jadi nanti akan juga diterbitkan edisi yang kedua insyaallah taala. Disusun oleh Gus Yus, dan kitab ini diterbitkan oleh penerbit Muslim Sunnah Press yang berkedudukan di Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Langsung kita masuk para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kitab ini. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, saya sempat memberikan hadiah beberapa jamaah kitab ini. Ada yang sudah dapat ya kemarin? Siapa yang sudah dapat para jamaah? Pak Andi, kemudian beberapa para jamaah sudah dapat juga. Bagi yang menginginkan kitab ini bisa berhubungan dengan panitia kajian di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Tapi langsung kita buka halaman 3. Di sini penulis kitab ini menyatakan dalam mukaddimahnya, pendahuluannya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab mereka, mereka mencantumkan di awal kitab itu tulisan Al-Basmalah. Ini dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita memahami agamanya. Maka di sini penyusun juga memulai kitab ini dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimatu, pendahuluan. Penyusun mengatakan, Alhamdulillahi wahda, segala puji hanya milik Allah, Allah Ta'ala semata. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah berjamaah, apabila kita mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena ini termasuk adab kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mengikuti sunnah, di antara yang disunnahkan dan disyariatkan adalah mengucapkan salam, salawat dan salam tatkala disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, keluarga beliau dan keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man walah, dan siapa saja, siapapun yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan baik. Jadi orang-orang beriman yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang didoakan mendapatkan salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Penyusun mengatakan, buku ini berisi kumpulan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di dalamnya, kalau kita membaca, di dalamnya terdapat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Jadi di dalamnya pula dicantumkan ucapan sebagian dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian perkataan sebagian tabi'in rahimahumullah. Kemudian juga dicantumkan perkataan sebagian ulama ahli sunnati wal jamaah.
rahimahumullahu alal jami'. Dan tidak lupa di kitab ini dicantumkan faidah dari sebagian dai yang sempat penyusun terjemahkan dan kumpulkan atau berasal dari masukan sebagian ikhwah. Jadi kitab ini itu juga mencantumkan beberapa nukilan yang diusulkan oleh beberapa jamaah pengajian kita. Semoga buku kumpulan faedah ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Silakan nanti dipesan, bagus sekali di dalamnya para jamaah, karena tidak ada di sini pendapat manusia. Yang ada adalah faedah-faedah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penulis menyatakan, tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan buku ini. Tentulah tidak akan lepas dari kekurangan. Penyusun berharap sudilah kiranya para pembaca menunjukkan kekurangan ataupun kesalahan di dalam buku ini. Wa sallallahu ala nabiyyillahi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Penyusun tertanda Gus Yus Abu Abdullah Muhammad Yusran Musaffa Al-Jawi. Kita langsung masuk kepada halaman yang berikutnya, yaitu halaman 5. Adapun halaman 4 hanya mencantumkan daftar isi secara ringkas. Kita langsung bacakan halaman yang kelima para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang sabda Rasulullah SAW. Ini ada beberapa hadis yang dicantumkan di halaman yang kelima, keenam dan selanjutnya. Kita baca satu persatu insyaallah taala faidah-faidahnya. Sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, judul pembahasannya adalah kiat selamat di saat fitnah. Jadi di akhir zaman ini Allah mentakdirkan kepada umat manusia bahwa Allah timbulkan fitnah. Allah kehendaki adanya fitnah di tengah-tengah manusia. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita. Bagaimana sikap seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah tatkala dia menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Fitnah itu biasa dijelaskan oleh para ulama kita dengan peristiwa-peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang peristiwa ini terjadi di zaman kita sekarang ini. Ini namanya fitnah. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar kita bersikap dengan sikap yang benar ketika kita menghadapi fitnah yang tiba-tiba Allah takdirkan di tengah-tengah kita. Maka yang pertama, kiat selamat di saat fitnah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mungkin ada yang tahu namanya. Siapa namanya Abu Musa Al-Ash'ari para jamaah? Abu Musa Al-Ash'ari nama beliau adalah Abdullah ibn Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita simak bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, salamatur rajuli fil fitnati, salamatur rajuli, keselamatan seseorang di masa fitnah, di kala fitnah itu datang, adalah an yalzama baitahu, adalah dengan orang tersebut tetap berada di rumahnya. Jadi kalau ada fitnah yang menimpa kita, maka sikap ahlu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, jangan keluar melihat fitnah tersebut, apalagi ikut menyebarkan fitnah tersebut atau membuat besar peristiwa tersebut. Maka sikap yang benar adalah, mauqif yang benar adalah, agar seorang muslim selamat,
dia tetap berada di rumahnya. Kenapa demikian para jemaah? Nanti akan dijelaskan insyaallah taala di penjelasannya. Dan hadis ini rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Dan bisa dilihat hadis ini dalam kitab Sahihul Jami', dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis nomor 3649. Jadi sudah jelas ini para jemaah, kalau terjadi peristiwa-peristiwa besar, huru-hara, kekacauan, jangan kita mendekat. Kita disunahkan, disyariatkan untuk tetap tinggal di rumah, di dalam rumah kita. Jangan kita membuat besar dan menyebarkan fitnah itu dengan lisan kita, maupun dengan tangan kita, maupun dengan apa saja. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di rumah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan komentar akan hadis ini. Kita simak apa penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Imamu Ahmadu rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, wal imsaku fil fitnati sunnatun madiyah, menahan diri di masa fitnah adalah sunnah yang terdahulu. Jadi kalau ada fitnah muncul, tahan diri, jangan ikut-ikut memperbesar fitnah tersebut. Bahkan beliau mengatakan wajibul luzumiha, yang wajib untuk seorang muslim menetapi sunnah ini, tidak meninggalkan sunnah ini. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, fa inibtulita, maka jika engkau mendapatkan ujian, faqaddim nafsaka, maka dahulukan dirimu, duna dinika, sebelum engkau mengorbankan agamamu. Jadi Al-Imam Ahmad memberikan wejangan dan nasihat kepada kita. Apabila engkau diuji oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, cobaan oleh Allah, dulukan dirimu sebelum engkau mengorbankan dan mendahulukan agamamu. Kemudian beliau mengatakan, wala tu'in ala fitnatin biyadin, dan janganlah engkau membantu tersebarnya fitnah itu dengan tanganmu. Jangan engkau bantu dengan tangan. Wala lisanin, dan jangan engkau bantu dengan lisan. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa besar yang menimpa kita kaum muslimin, ataukah menimpa masyarakat secara umum, atau menimpa bangsa-bangsa secara menyeluruh, maka jangan kita membantu tersebarnya fitnah itu dengan tangan maupun lisan kita. Kemudian Imam Ahmad berkata, walakin ikfuf yadak, akan tetapi tahanlah tanganmu, walisanaka, dan tahanlah lisanmu, wahawaka, dan tahanlah hawa nafsumu. Jadi Imam Ahmad mengajarkan kepada kita, saat ada fitnah, tahan tangan kita, tahan lisan kita, dan tahan hawa nafsu kita. Kemudian beliau mengatakan wallahul mu'inu, dan Allah lah zat yang maha memberikan pertolongan. Intaha, berakhir nukilan dari Imam Ahmad, dan nukilan ini bisa dilihat di kitab Tabaqatul Hanabilah. Di Tabaqatul Hanabilah juz yang pertama halaman 28. Setelah kita membacakan hadis tersebut di atas dan juga syarah penjelasan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, sekarang kita petik beberapa faidah dari hadis dan ucapan ulama tersebut. Dibuka halaman yang ke-6, faidah hadis dan ucapan ulama. Yang pertama, tinggal di rumah termasuk sunnah di masa fitnah. Jadi kalau ada apa-apa, apakah itu huru-hara, kekacauan, tinggal di rumah. Itu termasuk sunnah di masa fitnah. Yang kedua, menetap di rumah dan tidak keluar adalah jalan keselamatan di masa terjadinya fitnah. Dan fitnah yang dimaksud adalah kejadian
dan peristiwa besar di akhir zaman. Sehingga kalau ada kejadian dan peristiwa besar yang terjadi di akhir zaman ini, jangan keluar rumah. Silakan diperhatikan ketika terjadi kekacauan di Suriah. Berawal dari demonstrasi, awalnya aksi damai, kemudian berakhir dengan unjuk rasa yang ricuh, sampai kemudian terjadi gesekan dan benturan antara rakyat dengan penguasa. Maka akhirnya yang terjadi sekarang ini kehancuran demi kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita kaum muslimin tidak boleh ketika terjadi fitnah itu ikut-ikut keluar ke jalan kita. Justru kita diperintahkan untuk tinggal di mana? Di rumah. Dan ini bukan sikap yang lemah, tidak. Ini justru sikap kuat memegang prinsip sunnah Rasulullah SAW. Justru orang yang keluar ikut-ikut, ini justru adalah orang-orang yang lemah di dalam memegang prinsip sunnahnya Rasulullah SAW. Ini pesannya siapa para jamaah? Ini pesannya Rasulullah, bukan pesannya ulama-ulama, bukan pesannya dai-dai. Ini pesan Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad pun di situ, beliau hanya menjelaskan sabda Rasulullah SAW, tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faidah hadis dan ucapan ulama di atas adalah yang ketiga, menahan diri ketika terjadi fitnah adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi menahan diri saat terjadi fitnah adalah sunnahnya Nabi SAW. Yang keempat, larangan membantu baik dengan tangan maupun lisan yang bisa menyebabkan tersebarnya fitnah. Jadi kalau ada fitnah jangan dibantu, baik dengan tangan maupun lisan. Dengan kita tinggal di rumah, fitnah itu akan reda para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat negeri-negeri di mana di sana banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita sesama muslim seakidah. Apakah itu Suriah? Apakah itu Irak? Apakah itu Libya? Apakah itu Al-Yaman? Dan negeri-negeri yang lain kehancurannya adalah banyak orang-orang yang terhasut dengan fitnah. Ada yang membantu dengan tangannya, ada yang menyebarkan dengan lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan sekarang zamannya medsos. Fitnah itu bisa disebarkan dengan apa? Media sosial. Maka jaga tangan kita, jangan mengetik dan men-share hal-hal yang bisa menimbulkan kekacauan. Negeri ini oleh Allah Subhanahu wa taala diamanatkan kepada kita seluruhnya, bukan hanya kepada pemerintah kita, bukan hanya kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan negeri ini. Kita semuanya bertanggung jawab di sisi Allah. Ketika Allah memberikan nikmat al-amnu wal aman, keamanan dan kesentosaan, ini tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba para jamaah, kalau sudah seperti kondisi Suriah dan negara-negara yang lain, mau beribadah tidak bisa, belanja di pasar jatuh dari atas bom barmil, mau berkumpul-kumpul untuk ngaji juga tidak bisa, anak-anak sekolah terkena juga imbasnya. Maka kaum muslimin harus berpikir dan mulai kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dan jangan sekali-kali kita ini mengikuti hawa nafsu dan perasaan. Karena dalam beragama ini bukan dengan perasaan, dan beragama juga bukan dengan sekedar hawa nafsu kita yang kita perturutkan, maupun akal kita yang terbatas kemampuan memahaminya. Tapi kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dan alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia ini, alhamdulillah mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara umum ya. Saya bicara kaum muslimin secara umum, alhamdulillah. Dan ini tentu membantu tugasnya pemerintah kita, khususnya bapak-bapak dari TNI dan Polri, yang itu merupakan tugas mereka untuk menjaga kedaulatan negara kita. Alhamdulillah kaum muslimin adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa semangat menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka ingat ini para jamaah, kalau nanti terjadi apa-apa di luar, jangan kita keluar, jangan ikut-ikut.
Jangan membantu. Biar fitnah itu reda. Biar fitnah itu reda para jemaah. Sekarang saya baca di medsos, ya Allah, ada Facebook yang setiap hari pekerjaannya mencari-cari kesalahan pemimpinnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada WA yang setiap hari isinya share-sharean menghina dan mencaci maki presidennya. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa makan kenyang, dan yang hadir di sini saya lihat tidak ada yang kurus, alhamdulillah ya. Tidak ada yang seperti orang Ethiopia, alhamdulillah. Bahkan ini banyak yang badannya seperti saya, kebanyakan makan banyak ini. Yang ketawanya keras ini kebanyakan makan semuanya, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan pemimpin kita, hendaknya kita muhasabah diri sendiri masing-masing. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seorang pemimpin kecuali itu adalah gambaran masyarakat dan rakyatnya. Gambaran masyarakat dan rakyatnya. Sebagaimana ketika rakyatnya Ali bin Abi Thalib protes kepada Ali bin Abi Thalib tentang kondisi pemerintahnya Ali. Ali menjawab, karena dahulu di zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman, yang menjadi rakyatnya mereka, pemimpin-pemimpin yang baik itu adalah kami-kami ini yang baik. Sekarang giliran aku ditakdirkan menjadi pemimpin, yang menjadi rakyatnya adalah kalian-kalian yang tidak bertakwa kepada Allah. Jadi harusnya yang introspeksi diri kita, para jamaah. Kenapa Allah uji demikian? Karena memang pemimpin atau yang diamanati oleh Allah untuk menjadi pemimpin itu adalah potret gambaran dari rakyatnya. Kalau rakyatnya orang yang bertakwa, yang jadi pemimpin orang yang bertakwa. Kalau rakyatnya orang-orang yang kurang bertakwa, yang jadi pemimpin juga orang-orang yang kurang bertakwa. Maka dari itu sunnah ini sunnah yang indah. Asal kita mau memahami dengan hati, dengan qalbun salim, bukan dengan perasaan ya, bukan dengan perasaan. Thayyib. Yang kedua, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai dari pembahasan yang pertama tentang kiat selamat di saat fitnah. Apa kiatnya? Tetap tinggal di dalam rumah dan tidak membantu tersebarnya fitnah baik dengan tangan maupun lisan kita. Yang kedua, di sini penulis menukil wasiat sahabat, di mana di sini disebutkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, dan nama lengkapnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Anas, nahana kubarauna, nahana, telah melarang kami, telah mencegah kami, kubarauna, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka para sahabat berkata kepada kami, karena Anas ini termasuk sahabat kecil. Ketika itu tokoh-tokoh sahabat menyampaikan sebuah hadis kepada Anas dan sahabat-sahabat yang masih kecil waktu itu. Apa yang disampaikan oleh mereka para tokoh? Qalu, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita simak hadis ini ya. Ini hadisnya siapa ini? Hadisnya Rasulullah. Bukan ucapannya penulis kitab ini, Muhammad Yusron, bukan. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak. Beliau mengatakan, kata Rasulullah, la tasubbu umara'akum, janganlah kalian mencaci maki, mencela pemimpin-pemimpin kalian, umarok kalian. Sekarang banyak atau banyak para jemaah? Saya melihat di WA ada fotonya Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo hafizahullah taala dikeplak sama sandal. Mau saya tunjukkan? Ada. Yang ngirim itu orang Islam, ya Allah. Orang Islam tidak mengerti adab terhadap pemimpinnya. Dia memimpin keluarganya saja tidak becus, apalagi memimpin satu negara. Dan tidak boleh demikian ini para jemaah.
Ini kan bukan ajaran Rasulullah SAW. Lihat di sini, la tasubbu umara'akum. Janganlah kalian mencaci pemimpin-pemimpin kalian. Ini sabdanya siapa ini? Rasulullah SAW. Mari yang masih suka mencaci maki di Facebooknya, di WA-nya, di Instagramnya, di Telegramnya, taubat. Kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Jangan ikuti hawa nafsu. Dan jangan ikuti dai-dai yang suka na'udzubillah min dzalik mencaci maki pemimpinnya. Jangan ikuti mereka. Mereka bukan dai-dai yang ikhlas. Kalau dai-dai yang ikhlas pasti ikut sunnah Rasulullah SAW. Karena dia memperbaiki, bukan mencaci maki. Perhatikan nanti. Apapun alasannya mencaci dilarang. Adapun menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini wajib. Tapi ada kaidah-kaidah yang harus dihormati, batasan-batasan yang harus dijaga. Di dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mohon maaf para jamaah. Kalau saya khutbah di sini atau ceramah di sini, kemudian saya caci maki ketua yayasan Imam Syafi'i atau takmir masjid ini, ngamuk enggak panjenengan? Ketua yayasannya minimal yang ngamuk. Saya caci maki, ini ketua yayasan enggak bener ini. Masa ketua yayasan enggak pernah nongol di masjid ngaji misalnya begitu? Pasti marah dia para jemaah. Tapi kalau saya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saya sampaikan hadis, pentingnya menuntut ilmu, jangan hanya jamaah disuruh ngaji, tapi panitia pengajian harus ikut ngaji, pengurus masjid harus ikut apa? Ngaji, dan seterusnya. Sekarang mohon maaf ya, orang itu kalau sudah jadi pengurus biasanya malas ngaji. Sebelum jadi pengurus rajin ngaji, tibanya ingin jadi pengurus ya. Setelah jadi pengurus, tidak pernah nongol lagi di masjid. Ini keliru. Harusnya kalau dia menjadi pengurus, menjadi panitia pengajian, dia menjadi orang yang terdepan. Karena dia mengajak orang, dia harus menunjukkan bahwa dirinya mengamalkan apa yang dia serukan. Maka Nabi mengatakan, la tasubbu umara'akum. Janganlah kalian mencaci umara' kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghussuhum, dan janganlah kalian mengkhianati mereka. Tidak boleh kita mengkhianati pemimpin-pemimpin kita. Wala tubghiduhum, dan janganlah kalian membenci mereka. Lihat, ini pesannya siapa? Rasulullah SAW. Karena pemimpin itu, jika dia dihormati, jika dia didoakan dengan doa yang baik, yang asalnya pemimpin ini tidak baik akan menjadi baik. Tapi kalau dicaci maki, dibenci, dimusuhi, yang asalnya tidak baik menjadi lebih tidak baik lagi. Dan ini terjadi beberapa negara para jamaah. Asarnya Bashar Assad itu kan Syiah Nusairiyah, bukan Ahlus Sunnah, bukan Sunni. Bashar Assad pemimpin Suriah. Tapi sebelumnya dia tidak pernah membantai rakyatnya sendiri, ya tidak para jamaah. Tapi begitu di demo siang, pagi, malam, dicaci maki, apa yang terjadi para jemaah? Kehancuran. Lebih 500.000 Ahlus Sunnah di Suriah dibantai oleh Bashar Assad. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah merahmati mereka yang meninggal dunia. Semoga mereka digolongkan orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kasihan mereka para jemaah. Ini sebabnya adalah adanya orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian Rasul bersabda, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Karena Rasul tahu pemimpin itu tidak semuanya adil, tidak semuanya baik, tidak semuanya perhatian dengan rakyatnya, tidak semuanya bekerja karena Allah untuk kemakmuran negerinya, tidak semuanya. Rasul tahu. Nggak usah kita mengajari Rasulullah SAW. Beliau tahu, makanya beliau mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Aku sudah menyampaikan supaya kalian tidak mencaci maki, kalian tidak mengkhianati, kalian tidak membenci. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, wasbiru, dan bersabarlah. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah SAW, bersabar. Sekarang para jamaah, kalau pemimpin yang tidak baik itu melakukan ketidakbaikannya, kedolimannya, ketidakadilannya, korupsinya, insya Allah kalau di negara demokrasi 5 tahun lagi nggak akan dipilih, ya nggak? Biarkan saja sudah. Kita doakan yang baik. Siapa tahu didoakan dia sadar menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bisa difahami ini? Sekarang mari kita tarik hadis ini di skop kepemimpinan yang paling terkecil, yaitu di keluarga kita. Seandainya kita hormat kepada orang tua kita, kita doakan ayah kita yang menjadi pemimpin rumah tangga yang kurang becus mungkin ya menurut kita, ini ayah kurang becus, ayo kita lengserkan saja jadi ayah, kita cari ayah yang baru, misalnya begitu ya, kita lengserkan saja jadi ayah ini gak bener ayah, masa yang kerja ibu dia hanya mangan turu rokokan, misalnya begitu, hanya makan tidur merokok saja menghabiskan hartanya ibu. Kalau kita sikapi begitu, tidak ada perbaikan para jemaah. Tapi kalau anak meningkatkan baktinya kepada ayahnya, ayahnya heran, aku ini tidak pernah menafkahi mereka, tapi anak-anak Masya Allah kok dengan saya sopan, boso Jawa kromo inggil, kemudian kalau saya suruh tidak pernah mengatakan besok atau nanti, apalagi didoakan di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir, berubah para jemaah. Sudah banyak contoh-contoh fakta di masyarakat berubah. Orang tua yang dulunya tidak baik, bahkan tidak sholat, berubah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini ada kisah nyata itu. Seorang pemimpin yang membunuhi ulama bahkan. Jadi ulama-ulama itu dibunuh. Nanti ada kisahnya di sini. Tunggu saja tanggal mainnya insya Allah ya. Akan saya kisahkan nanti. Dengan kesabaran seorang ulama, ini seorang ulama ini. Yang lainnya sudah mendemo, mau mereformasi, mau merevolusi, ulama ini sabar. Tapi dia juga terfitnah awalnya. Tapi dengan kesabarannya pemimpin ini menjadi sadar para jemaah. Bahkan dengan kesabaran ulama ini, seorang Yahudi yang asalnya benci dengan Islam masuk Islam, bayangkan. Pemimpin yang menjadi sadar, orang yang asalnya memusuhi Islam masuk Islam. Sekarang ini pemimpin semakin benci dengan rakyatnya. Kemudian orang non muslim semakin benci dengan kita, melihat kaum muslimin ini kok sepertinya kereng-kereng gitu loh. Jangan para jamaah ya, panjenengan jenggotnya panjang-panjang, mbok yang senyum gitu loh, ojo berengut metutut jangan kereng-kereng lah ya, yang banyak senyum, yang ya perbedaan pendapat hal yang lumrah biasa, nggak usah kita ini kenapa begitu, ini bukan, nggak usah, sudah. Kalau ingin menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, sudah. Adapun dia mau menerima tidak, bukan urusan kita. Sebagian dari ikhwan kita kadang-kadang mensikapi salah. Tetangganya nggak ngerti apa-apa, dia hanya mengikuti kebiasaan di masyarakat. Disikapi tidak mau mengucapkan salam, kalau disalami disapa juga tidak senyum. Ini tidak membawa efek yang positif, justru efeknya negatif. Dan banyak terjadi hal yang demikian ini di masyarakat. Maka perhatikan ini. Sabda Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal amra qaribun, ketahuilah sungguhnya perkara itu dekat. Hadis ini rawahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, wal Asbahani fil Hujjati fi Bayanil Mahajjah, dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, wa sanaduhu hasanun, dan sanadnya hasan. Wa qala Al-Albani, dan Imam Al-Albani berkata isnaduhu jayyidun, sanadnya jayyid, bagus. Wa rijaluhu thiqatun, dan para perawinya thiqah, terpercaya. Wa fi ba'dihim kalamun la yadur, dan ada pembicaraan terhadap sebagian perawi terhadap mereka, namun pembicaraan itu tidak membahayakan bagi mereka, tidak mengapa. Faidah hadis tersebut, yang pertama, larangan mencaci, mengkhianati dan membenci para umarok, para pemimpin. Yang kedua, wajibnya bertakwa dan bersabar terhadap pemimpin. Jadi kewajiban rakyat apa? Mendemo? Bukan. Revolusi? Tidak. Ini semuanya bukan dari Islam, tidak ada dari Islam. Tidak ada hadisnya. Saya sudah mereteli satu-satu hadis yang dijadikan dalil demonstrasi, saya preteli satu persatu. Kebetulan saya diajak debat orang, dia menyebutkan hadis-hadis mencaci maki pemerintah itu boleh, mendemo pemerintah itu boleh, mengumbar aibnya pemerintah di mimbar-mimbar itu boleh. Saya preteli satu persatu, tolong sebutkan contohnya, saya bilang gitu. Hadis ini difahami demikian oleh ulama, demikian dan demikian.
Jadi tidak ada dalilnya para jamaah. Yang ada dalilnya adalah wajibnya kita bertakwa dan bersabar. Sebab kalau kita bersabar, Allah akan menjadikan negeri ini baik. Mana dalilnya? Ada yang tahu? Kalau kita bertakwa, Allah akan menjadikan negeri ini baik. Segala problem itu selesai dengan ketakwaan. Mana dalilnya para jemaah? Surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang sering saya baca di sini, dan saya yakin para ustadz sering membacakan di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Semua problem diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik problem pribadi, problem keluarga, problem takmir, problem desa, problem kabupaten, problem provinsi, problem negara, diselesaikan semua oleh Allah taala dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu saya aneh. Saya nggak bisa mikir. Negara ini diurus oleh bukan satu orang, tapi yang dicaci maki Pak Jokowi, kan aneh. Iya enggak? Orang seperti ini berpikirlah yang cerdas gitu loh. Kalau mau mencaci maki presiden, presiden itu enggak kerja sendiri. Ada menteri, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah, ada RT, ada RW. Sampai caci semuanya ya. Jadi tidak ada para jemaah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Justru kita disuruh apa? Bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Saya mau bertanya sekarang, yang suka mencaci maki pemimpin, tadi sudah baca Quran atau belum? Pertanyaan yang gampang aja. Tadi pagi sudah sholat duha atau belum? Semalam sholat tahajud apa belum? Sudah memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin, anak yatim dan janda-janda atau belum? Iya para jamaah. Banyak amalan-amalan ketakwaan yang kita tinggalkan. Tetangga kita sakit sudah kita jenguk atau belum? Ada yang meninggal kita takziah dan menyolati sampai mengantar ke kuburan atau belum? Ini ketakwaan. Ini yang akan menyelesaikan problem-problem kehidupan kita. Presiden tidak bisa menyelesaikan. Tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kita kepada Allah taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah apa? Disangka-sangka sebelumnya. Kemudian tentang sabar, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ayatnya kalau tidak salah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita nggak sabaran itu nggak dibersamai oleh Allah. Allah tidak bersama orang-orang yang ngamuan, tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang ngamuan, nggak ada. Loh bener ini? Innallaha ma'al ghadibin, tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ngamuan, tidak ada. Saya mencari ayatnya, kalau dapat saya kasih hadiah. Tapi innallaha ma'as-sabirin banyak. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah beberapa jamaah ada yang mungkin marah dengan saya. Ustadz, saya itu pendukung demo ya. Sampai antem ini gini. Ya sudah, nggak apa-apa. Daripada diantemi malaikat yang akhirat, mendingan diantemi ustadz yang gini. Sampai sadar, sampai tobat, tinggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah, kembali ke jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongan kepada kita. Yang ketiga para jamaah, datangnya pertolongan Allah Ta'ala itu dekat waktunya, tidak jauh. Ini mohon maaf ya, adanya kita tunda nggak apa-apa. Sholat isya ini ada rukhsah supaya tidak terputus pengajian kita, insya Allah ya. Jadi datangnya pertolongan Allah itu dekat waktunya. Saya tambahkan satu pembahasan supaya witir atau ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu esa dan menyukai sesuatu yang ganjil. Yang ketiga, pembahasan tentang demam dan wabah. Ada kaitannya enggak dengan sekarang? Ada. Tentang demam dan wabah. Kita baca hadisnya. An Abi Asibin, dari Abu Asib, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu maula? Maula adalah budak yang dulu dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Jadi dulunya budak beliau
dibebaskan, merdeka, menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu bil humma wat ta'un." Atani, datang kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam, bil humma, membawa penyakit demam, wat ta'un, dan penyakit ta'un, wabah. Jadi Jibril datang membawa dua penyakit ini. Jibril tidak kena pengaruh penyakit? Tidak. Malaikat gak seperti kita. Tidak ada hadis malaikat sakit batuk, tidak ada. Benar ini. Jibril datang membawa al-humma, humma itu demam. Wa ta'un, dan penyakit wabah ta'un. Maka kata Nabi, fa'amsaktul humma fil madinati. Maka aku menahan penyakit demam itu di kota Madinah. Ditahan oleh Nabi SAW di kota Madinah. Wa arsaltu ta'una ila Syam, dan aku mengirim penyakit wabah ta'un ke negeri Syam. Jadi ta'unnya dikirim kemana? Oleh Nabi SAW ke negeri Syam. Adapun humma, demam, ditahan oleh Nabi di Madinah, di kota Madinah. Maka Nabi mengatakan, "Fatta'unu syahadatun li ummati." Maka ta'un atau wabah itu adalah syahadah, kesahidan bagi umatku. Jadi kalau ada umatnya Rasulullah kena wabah, meninggalnya syahid, mendapatkan pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barusan beberapa waktu yang lalu seorang dokter spesialis bedah ya di Kediri, Dr. Mahmud, terkenal kebaikannya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, meninggal dunia akibat apa? Penyakit wabah. Demikian juga seorang letkol angkatan laut ya, letkol siapa namanya? Itu terkenal, viral barusan ya. Masya Allah beliau letkol angkatan laut tapi belajar bahasa Arab, belajar agama, sampai lulus S1 agama syariah, fakultas syariah. Beliau ini juga meninggal karena ta'un rahimahullah. Wa rahmatun lahum, dan ta'un atau wabah itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah untuk mereka kaum muslimin, umatnya Rasulullah SAW. Wa rijsun alal kafirin, tapi ta'un itu adalah rijsun, siksaan, alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Jadi COVID-19 ini siksaan bagi orang-orang kafir. Tapi bagi kaum muslimin yang terkena, baik yang meninggal ya, maupun yang terkena kemudian sembuh, ini adalah apa? Rahmat buat mereka. Kalau meninggal, kesyahidan buat mereka. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa Tabrani, Imam Tabrani, wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani fi Sahihil Jami', dalam kitab Sahih Al-Jami'. Apa faedah hadisnya para jamaah kita baca? Yang pertama, umat Islam yang tertimpa ta'un atau wabah, maka jika meninggal akan mendapatkan pahala syahid dan disegerakan untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi di kuburnya langsung mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'un merupakan azab, siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi ta'un itu merupakan siksaan bagi orang-orang kafir. Yang ketiga, Nabi SAW diberi pilihan, maka beliau lebih memilih demam. Kenapa Nabi memilih demam, penyakit demam? Disebabkan jumlah dan bekal para sahabat ketika itu masih sedikit, dan juga sedikit yang meninggal disebabkan demam. Sangat jarang orang meninggal karena apa? Demam, sedikit sekali. Kemudian berbeda dengan wabah ta'un yang bisa menyebar, yang bisa tersebar dan membinasakan dalam waktu yang cepat. Maka beliau mengirimnya ke negeri Syam, sebab di sana banyak orang-orang kafir, sehingga wabah itu menjadi siksaan bagi mereka. Maka para jamaah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang meninggal karena ta'un atau wabah COVID-19 ini dijadikan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sekarang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Itu adalah rahmat bagi yang sakit, karena sakit itu menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian mudah-mudahan bagi yang sehat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian dijaga oleh Allah, dan Allah segerakan angkat wabah Covid ini
dari bumi Indonesia dan di seluruh negeri-negeri yang ada. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Ada 3 poin yang sudah kita bahas bersama. Yang pertama, kiat selamat di saat fitnah. Kemudian yang kedua, wasiat dari sahabat kepada sahabat-sahabat yang masih kecil. Dan yang ketiga adalah demam dan wabah, di mana Nabi memilih demam. Dan Nabi SAW mengirimkan wabah ke negeri Syam, karena di saat itu negeri Syam adalah negerinya orang-orang kafir. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.